Perkenalkan, nama lengkap saya Katarina Bio. Saya salah satu mahasiswa Universitas Flores, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan bisnis sederhana barang daur ulang botol bekas menjadi bunga yang menarik. Perencanaan harga dan laba, strategi pemasaran dan promosi. Perencanaan bisnis. Plastik telah menjadi sahabat manusia selama 1 abad. Ia telah diproduksi dan dimanfaatkan sampai saat ini. Sebagai material yang sulit diurai secara alami, akhirnya sampah plastik menumpuk di mana-mana. Kalau tidak dikelola dengan baik, termasuk penumpukan di TPA. Padahal idealnya tidak boleh ada plastik yang menumpuk di tempat pemrosesan. Seharusnya ketika produk dari plastik telah habis di masa pakainya, ia dapat didaur ulang dan dimanfaatkan kembali yang bisa menghasilkan suatu benda yang bermanfaat. Perencanaan bisnis adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis yang mencakup semua pengaturan, baik dalam proses pengerjaan, pengelolaan, sampai cara mencapai suatu tujuan bisnis yang diinginkan. Sekarang ini banyak sekali bahan daur ulang yang ada di sekitar kita. Saya akan membuat bunga dari bahan daur ulang botol bekas. Dengan ini akan mengurangi adanya penumpukan sampah di daerah kita. Dan bunga ini juga dapat berguna bagi keindahan dalam sebuah ruangan. Bahan dan alat yang digunakan. Pertama, botol plastik bekas dan lem. 2. Cat, kawat, tang, dan gabus. Alat produksi barang daur ulang botol bekas menjadi bunga. Pertama, ambil botol plastik bekas ukuran 600 ml. 2. Potong bagian atas botol plastik dengan ukuran 10 cm dari leher botol. 3. Kemudian gunting ke arah leher botol hingga membentuk potongan lurus dengan lebar 2,5 cm dan panjang 5 cm. Dengan ukuran tersebut, kamu akan mendapatkan 8 atau 9 potongan di leher botol plastik. Lalu tekuk semua potongan lurus tersebut ke arah luar botol. Potongan ini membentuk kipas plastik yang nantinya akan menjadi kelopak bunga. Potongan sedikit setiap ujung kelopak bunga agar kelopak terlihat lebih bulat. Semprotkan cat pada bunga botol plastik dan hiasi sesuka kamu. Selain menggunakan cat semprot, kamu juga bisa menggunakan cat biasa. Selanjutnya, membuat pusat botol plastik, kamu bisa menggunakan gabus yang dipotong hingga berbentuk bulat. Lalu cat berwarna kuning jika kelopakmu berwarna putih, maka akan jadi bunga dari botol plastik. Sesuai warna pusat bunga botol plastik dengan warna kelopaknya. Contoh pusat bunga pada gambar di bawah ini warna putih sedangkan kelopak warna kuning, atas berwarna putih sedangkan kelopak warna kuning. Lalu lem bunga di tengah kelopak bunga dari botol plastik. Terakhir adalah merangkai bunga botol plastik. Ambil kawat lalu sesuaikan dengan kawat panjang, batang dan panjang batang yang kamu inginkan. Kemudian potong, lilitkan salah satu ujung kawat di sekitar leher botol. Gunakan tang untuk membuat beberapa lilitan kawat menjadi kencang di sekitar leher botol. Selanjutnya adalah perencanaan harga dan laba. Dalam strategi penetapan harga, Anda harus mengetahui apa tujuannya dan apa targetnya. Tentu saja produsen atau suatu perusahaan pasti berusaha keras untuk menentukan harga jual. Karena dalam menetapkan harga harus sesuai dan tepat. Berikut adalah beberapa cara untuk menetapkan harganya. 1. Skim the cream. Cara yang satu ini dianjurkan jika dalam penerapannya tidak memiliki pesaing atau tidak ada produk atau jasa yang sejenis. Sehingga bisa dikatakan
Cara yang satu ini adalah cara yang digunakan jika keadaannya longgar atau nyaris tanpa pesaing. 2. Penetration. Strategi atau langkah ini adalah penentuan harga yang cukup berani. Dalam praktiknya, langkah yang satu ini adalah dengan mematok harga yang paling rendah, sehingga segmen pasar akan beralih terhadap harga pasar yang paling rendah. Cara yang satu ini digunakan jika keadaan pasar dalam model persaingan ketat atau telah berada pada titik jenuh. Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa strategi menerapkan harga di setiap produsen pastilah berbeda-beda. Jadi, satu produsen atau produsen lainnya pastilah berbeda-beda. Pada kenyataannya, harga merupakan satu variabel yang telah disepakati bersama bahwa kaitannya sangat erat dengan sebuah perusahaan atau produsen tertentu. Ada beberapa metode penetapan harga yang wajib diketahui. Pertama, menetapkan biaya harga plus. Pada hakikatnya, penetapan harga biaya plus adalah sebuah metode yang lazim digunakan oleh setiap perusahaan atau produsen. Penerapan metode atau cara jual, cara salah satu ini adalah dengan menentukan harga jual dengan pedoman dalam hitungan jumlah seluruh biaya yang digunakan. Setelah itu, ditambahkan dengan satuan jumlah tertentu guna menutupi laba atau kerap disebut dengan margin. 2 adalah markup. Metode yang satu ini cukup sederhana, yaitu menentukan harga jual suatu unit dengan berpedoman pada harga pokok di awal pembelian yang kemudian dikalkulasikan dengan beberapa jumlah tertentu atau biasa disebut dengan markup. 3. Penerapan harga BEP, yaitu dengan menetapkan harga jual dengan berdasarkan total biaya pengeluaran yang hasilnya diterima secara keseluruhan. 4. Berdasarkan pesaing. Tentu saja tidak hanya berpedoman dari lingkup personal. Dalam menetapkan harga jual, bisa juga dengan berpedoman atau menetapkan dengan harga dari pesaing. Selanjutnya adalah strategi pemasaran produk. 1. Pemasaran sosial media. Berkembangnya internet di dunia, termasuk di Indonesia, membuat sosial media dipakai banyak orang untuk strategi promosi mereka, melalui dari mencari teman hingga mempromosikan usaha. Sosial media menjadi sarana yang paling jitu untuk memasarkan produk atau jasa apapun. 2. Membuat video promosi melalui YouTube. Mendengar kata YouTube, tentu yang terbayang adalah platform yang berisi banyak video dengan berbagai kategori. Misalnya kategori gaming, horror vlog, atau lain-lain. Tidak hanya sebagai media untuk membuat konten, YouTube menjadi sasaran yang tepat untuk menjadi strategi promosi untuk usaha. 3. Pemasaran dengan menggunakan surat. Jika usaha yang dijalankan menyasar ke kalangan muda, akan lebih jitu jika menggunakan surat. Strategi promosi ini termaksud strategi promosi kekinian dan juga dapat mudah untuk diingat banyak orang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.